Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windu Widakdo dari SMP Negeri 1 Sedati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan teknologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya membuat asesmen awal pembelajaran dan refleksi akhir pembelajaran. Dari hasil analisis data asesmen awal pembelajaran, saya membuat modul ajar berdiferensiasi dengan pendekatan teknologi Artificial Intelligence. Selanjutnya, saya menentukan Artificial Intelligence apa saja yang dapat digunakan dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen awal pembelajaran kognitif, non-kognitif, dan gaya belajar dengan menggunakan Google Site. Asesmen awal pembelajaran membantu guru memahami kemampuan kognitif, kondisi, dan gaya belajar siswa. Hasilnya, strategi belajar bisa disesuaikan untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Dari hasil asesmen awal pembelajaran kelas 5-2, didapatkan gaya belajar visual sebesar 51%, auditori sebesar 26%, sedangkan kinestetik sebesar 23%. Sedangkan dari hasil asesmen kognitif, siswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 80 sampai dengan 100 ada 9%. 60 sampai dengan 79 ada 43%, sedangkan 0 sampai dengan 59 ada 48%. Pada implementasi pembelajaran, saya menggunakan model Project Based Learning. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan tantangan siswa untuk memecahkan masalah nyata melalui proyek. Siswa belajar secara aktif dengan merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan solusi. Project Based Learning meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, serta memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kansa selaku ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Persiapan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Yang paling disebut namanya bilang hadir gitu ya. Ahmad Zaidan. Akta. Kesepakatan kelas. Silakan ditempel. Baik, anak-anak sudah menempel semua ya. Silakan salah satu siswa bisa maju ke depan, Aurelia, membacakan apa saja kesepakatan yang harus kita patuhi. Ice breaking. 5-3 kali. Putar sambil senyum ya. Sambil senyum. Guru melakukan apersepsi. Baik anak, silakan. Ciri-ciri kubus, titik sudutnya ada 8, tusuknya ada 12, dan sisinya ada 6. Nah, apakah benar teman-teman? Benar ya. Oke, terima kasih Aurelia, berikan aplaus. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama adalah kalian menghitung ya luas permukaan dan volume bangun ruang datar dan lengkung dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menerapkan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang datar dan lengkung pada masalah kontekstual. Tentunya sama ya dengan diskusi sesuai dengan profil belajar siswa masing-masing. Belajar semua bisa memahami dan bisa menerapkannya pada soal-soal matematika tentang kubus. Namun sebelum kita masuk pada pembahasannya, bagi sobat belajar yang belum subscribe. Jadi ada yang ikut ya. Ini ada semua materi dari bangun ruang datar dan lengkung. Peserta didik diberikan tantangan sebagai anggota tim ahli planologi atau ahli perencanaan wilayah untuk merancang ibu kota Indonesia yang baru dengan ketentuan tertentu. Tantangan tersebut disebut dengan Project Geometricity. Ini hasil dari kelompok Sultan Hasanuddin mengusung konsep alam peta ya, alam peta. Belajar matematika kini lebih seru dengan menggunakan board game augmented reality yang menggabungkan visual, auditori, dan kinestetik. Melalui permainan ini, siswa akan memperkuat pemahaman tentang luas permukaan dan volume bangun ruang dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Selamat datang di board game augmented reality, visual, auditori, kinestetik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait aturan bagaimana selamat bermain. Soalnya perhatikan dalam berikut. Kamu diminta untuk mencari tinggi pada setiap langkah membawa mereka lebih dekat untuk menguasai konsep-konsep penting sambil bermain dan bereksplorasi.
Peserta didik membuat rancangan atau desain Geometry City sesuai minat dan ketersediaan sarana yang mereka miliki, bisa berupa Canva, Photoshop, Corel, atau gambar di lembar kertas. Pengumpulan laporan dapat berbentuk laporan tertulis, PowerPoint, poster, atau video. Quizzes Paper Mode memberikan fleksibilitas bagi guru dalam memeriksa pemahaman peserta didik, terutama di kelas dengan keterbatasan teknologi. Quizzes Paper Mode mudah digunakan, efisien, dan interaktif. Asesmen akhir pembelajaran berupa penilaian antar teman dan refleksi pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Nah, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan teknologi sebagai sarana belajar yang baru, yang biasanya kita hanya menggunakan untuk game atau untuk hal-hal lainnya yang kurang positif. Di pembelajaran kali ini kita dapat menggunakannya dengan positif tentunya. Dengan AR, kita dapat bermain game juga, Monopoly, namun dalam bentuk AR. Oke, pesan untuk Pak Windu, semoga pembelajaran berikutnya lebih menarik lagi dan bermakna bagi kita semua, karena pembelajaran hari ini sangat seru dan mudah dipahami bagi siswa-siswi remaja seperti kita ini. Terima kasih, Pak. Pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan bermakna karena untuk pertama kalinya kita terintegrasi dengan teknologi AR yang dimana kita disimulasikan sebagai ahli planologi dalam suatu kelompok. Dan ini juga sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang mulai beradaptasi dengan teknologi. Tidak hanya itu, pembelajaran ini juga sangat berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.